Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur masih bisa berjumpa lagi di episode ke-10 kali ini dari serial Jejak Rasul, serial yang kita tujukan untuk mengenang dan mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episode sebelumnya kita sudah sampai kepada peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah di tengah keluarga beliau Bani Hashim pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Soal tanggalnya sendiri memang banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, 9, ada yang berpendapat tanggal 10. Sementara yang masyhur di negeri kita di Indonesia ini, Maulid Nabi biasanya diperingati tanggal 12 Rabiul Awal. Pendapat lain yang sebenarnya juga cukup berkembang sekarang adalah yang diambil berbasis dari penelitian seorang ulama bernama Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri dengan kolaborasinya bersama Mahmud Basha, seorang astronom yang menemukan bahwa tanggal kelahiran Nabi itu 20 atau 22 April 571 Masehi, dan itu bertepatan pada Senin 9 Rabiul Awal. Wallahu alam, ini semua hanya debat ilmiah yang kita tidak perlu terlalu serius juga, karena yang paling penting bagi kita bukan tanggal persis kelahiran Rasulullah, tapi potret luas dari teladan yang telah beliau tinggalkan sepanjang hidupnya untuk kita gali pelajaran, hikmah, dan mengambil uswah dari sana. Seluruh keluarga besar Rasulullah bergembira pada saat itu. Kelahiran Nabi ini sekaligus merupakan pelipur lara karena ayah beliau Abdullah wafat beberapa bulan sebelum itu dalam perjalanannya kembali dari perdagangan di daerah Gaza, Palestina. Beliau wafat di Yathrib. Nah, kelahiran Nabi seolah menjadi pengganti bagi ayah beliau ini. Abdul Muthalib sang kakek luar biasa bahagia. Dia jemput sang cucunya itu, dia bawa ke dalam Ka'bah, dia doakan segala doa-doa kebaikan, dia bersyukur sebesar-besar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai ilham yang dia terima dan juga diterima oleh Aminah ibu Rasulullah, dinamakanlah Nabi dengan nama yang memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, yakni Muhammad. Penamaan ini juga punya efek tersendiri, semacam head turning effect begitu. Kenapa? Karena nama Muhammad belum lazim pada saat itu pada masyarakat Arab. Kalau ada satu nama yang unik, maka nama itu akan spesifik terasosiasi kepada person yang bersangkutan. Sama seperti di Indonesia, kalau kita menyebut Budi, Agus, atau nama-nama lain yang sudah lazim, kita akan tanya Budi mana gitu. Tapi kalau ada nama spesifik yang hanya satu orang, maka ketika namanya disebut, orang langsung akan berfokus kepada person yang punya nama tersebut. Nah, itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika disebut Muhammad. Tidak ada Muhammad lain, yang ada adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau sekarang sih banyak sekali orang yang namanya Muhammad. Orang Islam senang memberikan nama anaknya dengan nama Nabi, dan itu adalah satu kebaikan tersendiri. Rasulullah juga pernah berkata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim. Banyak nih riwayatnya, dari Tirmidzi juga ada, dari Ad-Darimi, dari Al-Baihaqi, dari Imam Ahmad. Tasammau bi ismi gitu. Gunakanlah namaku sebagai nama kalian. Jadi menamai diri atau menamai anak dengan nama Nabi itu adalah kebaikan dan tentu punya barokah tersendiri. Yang girang sekali itu bukan cuma Abdul Muthalib, termasuk paman-paman Nabi juga, bahkan Abu Lahab yang kita kenal di kemudian hari sebagai salah satu musuh utama dari Islam, sampai-sampai dia dicela dalam surah tersendiri di dalam Al-Quran. Ini tentunya satu posisi yang sangat rendah bagi seorang makhluk Allah, ya, ketika dalam kitab suci namanya itu diabadikan dengan keburukan. Tapi pada masa kelahiran Nabi itu, Abu Lahab adalah orang yang sangat gembira. Sampai-sampai pada saat itu dia membebaskan budaknya yang namanya Suwaibah. Suwaibah kemudian menjadi ibu susu yang pertama dari Rasulullah SAW. Jadi setelah disusui oleh Sayyidah Aminah, yang menyusui beliau berikutnya itu adalah Suwaibah, hamba sahayanya Abu Lahab. Dan dulu
paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib juga pernah menyusu kepada Suwaibah ini. Jadi dari jalur Suwaibah, Nabi bersama Hamzah adalah saudara sepersusuan meskipun beda zaman. Nanti pada pasca wafatnya Abu Lahab, ada keluarga beliau yang bermimpi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Urwah bin Zubair, bahwa keluarga Abu Lahab ini melihat sang tokoh antagonis ini dalam mimpi. Dia sedang disiksa begitu, dengan siksaan yang demikian berat. Lalu ditanyakan kepada Abu Lahab, apa yang terjadi pada engkau? Ya, aku ini berat betul keadaanku. Lalu dia mengatakan, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqani Suwaibah. Aku tidak dapat keringanan apapun kecuali masih ada aku sesekali diberi minum, disebabkan dulu aku membebaskan budakku yang namanya Suwaibah. Masya Allah, ini memang cuma mimpi ya, yang diriwayatkan ini memang cuma mimpi dari keluarganya Abu Lahab. Tapi kadang mimpi juga bisa merupakan satu visi yang diberikan untuk sesuatu yang betul-betul akan terjadi di masa depan dan dijadikan pelajaran bagi kita di masa kini. Kalaulah mimpi ini betul terwujud nanti di akhirat, bahwa Abu Lahab itu punya satu keringanan karena semata-mata beliau pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu dia pada case dia lakukan aksi pembebasan budak sebagai ekspresi dari kegembiraannya itu. Maka bagaimana kalau kita yang orang Islam, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang coba meskipun banyak dosa tapi sedikit-sedikit meneladani beliau lalu berselawat kepada beliau, kira-kira pertolongan seperti apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maka banyak-banyaklah kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah, bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan nanti kita dihampiri syafaat pada hari di mana kita sangat membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada sesuatu yang unik dari kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. Ada pola hubungan antara orang nomad dengan orang yang menetap di perkotaan. Pola hubungan kampung pedalaman dengan desa ini salah satu wujudnya adalah jasa penyusuan anak. Kenapa ada jasa penyusuan anak? Ada alasan yang pertama, alasan natural, alasan nature, alasan tentang alam. Bahwa alam perkotaan tidak semurni alam pedesaan. Orang-orang kota ingin anaknya tumbuh kuat, tidak terkontaminasi oleh penyakit-penyakit atau virus-virus akibat sesaknya interaksi kota. Apalagi Makkah pada saat itu banyak sekali dikunjungi orang, tetap tujuan haji dan banyak kafilah dagang. Sebab itu hidup di kampung untuk anak-anak kecil itu lebih diprioritaskan. Maka harapannya nanti anak tumbuh kuat, sehat, dan menghirup udara yang alami. Selain itu ada faktor nurture juga, faktor pengasuhan, agar anak-anak ini tumbuh dan mengenal bahasa ibunya dengan baik. Kenapa? Karena orang-orang kampung, orang-orang Baduy juga berbahasa tanpa campuran, tanpa infiltrasi dari bahasa-bahasa asing atau kata-kata serapan atau bahasa-bahasa slang mungkin kalau dalam istilah kita saat ini. Nah, pola hubungan antara masyarakat kota dengan masyarakat pedalaman ini merupakan sebuah pola sosial yang unik. Orang-orang kota terkenal dengan kemajuan peradabannya dan perkembangan ekonomi yang jauh lebih bagus, sementara orang-orang pedalaman itu terkenal dengan keaslian alamnya dan keaslian bahasa serta budayanya. Orang kota ingin menitipkan anaknya sehingga sehat dan kemudian bisa menguasai bahasa dengan fasih. Orang kampung ingin mempunyai sanak saudara di kota, ingin mendapatkan keuntungan sosial dan ekonomi, tapi bukan uang tunai karena mereka tidak terima cash pada saat itu. Yang mereka inginkan adalah sebuah hubungan yang istimrar, yang berkelanjutan. Jadi kalau anak itu disusukan, maka dia akan otomatis menjadi keluarga dari ibu susunya. Anak sepersusuan kan tidak boleh menikah, mereka sudah seperti saudara kandung saja hubungannya. Nah, oleh karena itu terjalinlah hubungan antara keluarga orang kampung ini dengan keluarga di kota. Mereka juga punya cantolan sosial di daerah kota. Mereka jadi punya orang tempat mengadu, orang yang bisa menanggungkan hidup mereka ketika susah. Dan ini adalah interaksi yang sangat
mutual yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Cuma menyusukan anak tentu tidak bisa ke sembarangan orang, karena orang Arab menganggap selain air susu dapat membuat satu hubungan nasab, tapi juga menurunkan sifat-sifat sang ibu susu kepada anak yang disusuinya. Maka harus dicari orang yang baik dan orang yang reputable, begitu sudah punya reputasi. Di antara suku yang punya reputasi baik dalam menyusui dan mengasuh anak-anak ini adalah Bani Sa'ad bin Bakar, sebuah suku Hawazin terpencil yang tinggalnya itu di tenggara Makkah. Abdul Muthalib sendiri punya pengalaman menitipkan anaknya untuk disusui oleh orang-orang Bani Sa'ad ini. Yang menyusui waktu itu adalah Halimah binti Abu Zu'aib. Karena dia orang Sa'ad, dari Bani Sa'ad, maka sering disebut Halimah As-Sa'diyah. Yang disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah adalah paman Nabi dahulunya, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Halimah kan di kemudian hari jadi ibu susu Nabi. Maka persaudaraan Nabi dengan pamannya Hamzah itu sangat kuat. Dia adalah paman Nabi, tapi dia juga adalah saudara sesusuan dari dua ibu susu sekaligus, Suwaibah tadi dan Halimah. Maka Abdul Muthalib karena sudah tahu dengan Halimah, dia ingin Nabi ini juga disusui oleh Halimah. Begitu juga keinginan Aminah pada saat itu, ibunda Nabi. Kalau bisa yang menyusui itu memang dari Bani Sa'ad. Dan orang-orang ini datang ke Mekah itu periodik. Ada masa-masanya mereka datang ke Mekah untuk menawarkan jasa penyusuan anak itu. Hanya saja pada tahun kelahiran Nabi itu musim kemarau, jadi orang-orang Bani Sa'ad tetap datang ke Makkah, cuma keadaannya agak sedikit menyedihkan. Diceritakan bahwa Halimah bertutur, di musim kemarau ini kami tidak punya apa-apa. Aku berangkat pakai keledai betina yang kurus warnanya abu-abu. Jadi dia datang bersama suaminya. Suami Halimah itu bernama Haris bin Abdul Uzza, sering juga disebut sebagai Abu Kabsyah. Dia datang ke kota pakai keledai kurus, bawa unta betina tua yang tidak lagi bisa meneteskan susu barang satu tetes pun. Dan kami dalam keadaan susah juga karena anak kami sendiri rewel. Saya ingin menyusukan anak orang, tapi sebenarnya air susu saya sendiri gak keluar. Bahkan untuk anak sendiri, anak kandung sendiri belum cukup. Tapi tidak apa-apa karena ini memang periodenya untuk datang. Dia datang saja, siapa tahu ada keajaiban yang terjadi gitu. Sesampai di Mekah juga gak ada hujan, tetap kemarau. Nah, Aminah ibunda Nabi juga sudah menawarkan agar Nabi disusui oleh orang lain pada saat itu, tidak Halimah tujuan pertamanya. Tapi nggak ada yang mau. Kenapa? Karena anak yatim. Kita tahu tadi bahwa hubungan persusuan ini ada motif sosial dan ekonomi di dalamnya. Nah, orang-orang yang menawarkan jasa penyusuan anak ini sekalipun tadi tidak mengharapkan duit cash, tapi juga ada manfaat ekonomi dalam bentuk lain, berupa jaminan dari ayah sang anak kepada keluarga mereka nanti, atau hal-hal lainnya lah yang seputaran sosial ekonomi yang mereka harapkan sebagai benefit dari keluarga ya anak yang disusui ini. Tapi anak yatim siapa yang bisa nanggung? Dilihat lagi Abdul Muthalib, pada saat itu Abdul Muthalib sudah tua. Nah, dilihat pula harta yang ditinggalkan oleh Abdullah sebagai warisan bagi keluarganya juga tidak banyak. Dicatatkan bahwa warisan Abdullah hanya 5 ekor unta, ada sekumpulan kambing, dan 1 budak perempuan yang namanya Barokah. Nama panggilannya Ummu Aiman, yang kerjanya mengasuh Rasulullah. Jadi Ummu Aiman adalah pengasuh Nabi yang setia kepada Nabi sampai nanti Nabi dewasa dan sampai menerima risalah. Ummu Aiman nantinya menjadi seorang muslimah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Balik lagi ke cerita tadi, bahwa orang-orang yang menawarkan jasa penyusuan anak ini nggak punya harapan jadi orang kaya, tapi mereka juga tidak mau terlalu dililit kemiskinan, dan anak yang disusukan malah jadi beban baru bagi keluarga mereka. Maka Nabi kita ini sejauh ini adalah anak yang paling miskin yang ditemukan, meskipun dari keluarga besar dan sangat terhormat. Mereka khawatir kalau bayi ini diambil malah hanya merepotkan saja
malah menjadi beban bagi keluarga mereka tanpa manfaat yang setimpal. Di sisi lain pula Halimah dan suaminya juga adalah keluarga yang paling miskin dari Bani Sa'ad yang datang pada saat itu. Dan mereka juga dalam kesusahan ekonomi. Orang-orang juga melihat bahwa untuk menyusui anak kandungnya sendiri susah, apalagi untuk dititipkan lagi anak mereka kepada Halimah. Jadi Nabi tidak punya ibu susu, Halimah juga tidak mendapatkan anak yang mau disusui. Ketika masa mereka harus kembali ke kampungnya lagi, Halimah masih tangan kosong tuh, sementara wanita-wanita yang lain sudah dapat anak susuannya masing-masing. Kata Halimah, saya tidak akan pulang dengan tangan kosong. Biarlah anak yatim ini kubawa saja. Dan suaminya pun menyetujui itu. Mereka berdoa mudah-mudahan ada berkah tersendiri. Dan ternyata itulah awal mula takdir baik bagi Halimah As-Sa'diyah dan keluarganya. Begitu Nabi kecil ini diambil, didekapkan ke dadanya, secara ajaib air susu Halimah itu menjadi banyak. Nabi menyusu sampai puas, lalu tidur. Dan anak kandung dari Halimah sendiri yang namanya Hudzafah binti Harits itu juga menyusu dan tidur. Nyenyak sekali. Lalu Haris, sang suami, mendekat kepada unta betina mereka. Unta itu sudah tua, tapi air susunya juga penuh. Maka keluarga ini minum air susu unta itu sampai kenyang. Dan malam harinya mereka ini merasa perasaan yang gembira sekali. Haris berkata kepada istrinya itu, kamu memang gak salah pilih. Untung kita ambil bayi ini. Betul-betul berkah bagi kita. Engkau mengambil makhluk yang betul-betul diberkahi Tuhan untuk engkau susui. Jadi mereka sudah mendapatkan barokah dari kelahiran Nabi sejak Nabi masih bayi. Betullah ketika Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi kecuali untuk menjadi cinta bagi semesta ini. Dalam mengasuh Nabi, menggendongnya, menyusuinya, Halimah tidak sedikit pun merasa berat. Jadi seperti tidak ada beban begitu, malah yang ada kesenangan saja. Di pagi harinya ketika mereka bangun dan ingin bertolak menuju kampungnya kembali membawa Nabi, maka mereka prepare, lalu semua barang-barang dinaikkan ke keledai. Keledai mereka yang sudah kurus itu membawa barang-barang ini dengan kuat. Keledai ini bahkan semangat berjalan cepat. Mungkin binatang-binatang ini begitu bangga, begitu gembira karena memikul menjadi bagian dari sejarah Nabi yang mulia. Mereka semua makhluk Allah, tunduk kepada Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah mendurhakai Tuhan. Binatang, tumbuhan, alam semesta ini semuanya tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang membangkang kepada Allah hanya dua saja, manusia dan jin. Maka betapa gembiranya makhluk Allah ketika mampu atau terlibat dalam sejarah kehidupan, meskipun secuplik, meskipun keledai itu cuma membawa barang, tapi ini adalah barang yang dibawa bersama Nabi yang mulia, bersama junjungan alam semesta. Rombongan dari Bani Sa'ad yang lain melihat kepada Halimah dan suaminya serta anak susuan yang dibawanya ini. Mereka bertanya, hebat sekali keledai kalian, kuat sekali jalannya. Apakah ini keledai yang sama yang berangkat dari kampung dulu? Iya, ini keledai yang sama. Maka orang-orang itu berkata, kalian nih lagi dapat mukjizat apa ya? Semua hal ini membuat keluarga Halimah As-Sa'diyah semakin yakin bahwa anak yang mereka ambil, Muhammad kecil ini adalah berkah tersendiri, adalah makhluk yang disayang oleh Tuhan semesta alam. Sesampainya mereka di daerah Bani Sa'ad, daerah itu masih ditimpa musim kemarau, tapi Halimah mengatakan tidak pernah dia melihat sepetak tanah pun yang mereka miliki lebih subur daripada saat itu. Nah, domba-domba mereka yang ditinggalkan di sana juga terlihat kenyang, penuh air susunya sehingga bisa diperah, bisa diminum. Sementara tetangga-tetangga mereka, orang-orang lain, tidak ada yang dombanya meneteskan air susu karena memang musim kemarau. Orang-orang itu kemudian mencoba melepaskan ternaknya searah dengan tempat penggembalaan ternak Halimah.
Tapi hasilnya juga berbeda. Ketika pulang, domba milik Haris dan Halimah itu gemuk, tercukupi makannya, punya air susu yang banyak, sementara orang-orang lain yang juga menggembalakan di daerah yang sama, keadaannya berbeda. Tetap dombanya itu ya kurang gizi juga. Begitulah berlangsung sampai akhirnya Rasulullah disapih pada usia 2 tahun. Halimah mengatakan pertumbuhan Nabi itu sangat pesat, melebihi pertumbuhan anak-anak yang lain. Karena sudah disapih, maka tibalah masanya dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Tapi atas nama segala keberkahan dan segala kasih sayang mereka juga yang tumbuh kepada Nabi Muhammad kecil, Haris dan Halimah merasa belum sanggup berpisah dengan Nabi Muhammad. Mereka pun menemui Sayyidah Aminah lalu berkata, "Wahai ibu, bagaimana kiranya kalau anakmu ini dibiarkan tinggal lebih lama bersama kami? Kami merasa barokah yang dibawanya kepada kehidupan kami demikian besar. Kami sayang sekali kepada dia. Berilah waktu beberapa saat lagi agar dia bisa tetap bersama kami dan mudah-mudahan dia bisa tumbuh lebih kuat lagi. Aku pun khawatir kalau dia diserang penyakit di Makkah." Permintaan ini kemudian dikabulkan oleh ibunda Rasulullah SAW. Maka tinggallah Nabi kembali bersama Halimah dan keluarganya di perkampungan Bani Sa'ad sampai umur beliau 4 menjelang 5 tahun. Sampailah suatu waktu yang mencekam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim kejadian ini dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pada saat itu didatangi oleh Jibril ketika beliau bermain dengan anak-anak yang lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al gulaman. Ada 2 orang anak yang sedang bermain bersama beliau, teman-teman sebayanya. Kemudian ada orang asing datang dan orang itu adalah Jibril. Lalu diambil Nabi, ditelentangkan, dibelah hatinya, dibelah dadanya, dikeluarkan satu gumpalan. Lantas dikatakan ini adalah bagian syaitan yang ada padamu. Kemudian dicuci oleh Jibril dengan air dari satu bejana emas, air itu air Zam-Zam, lalu dikembalikannya ke tempat semula. Nah, anak-anak yang sedang bermain bersama Nabi itu pergi kepada ibunya lalu berkata, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Mereka kecemasan. Ulama Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah mengatakan ini peristiwa pembelahan dada ini sebenarnya tidak sekedar pembersihan hati, tapi lebih kepada pengumuman ilahiyah gitu kepada manusia terhadap perkara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, agar orang-orang mulai melihat sekian banyak kejadian pada masa kecilnya ini untuk dikenang-kenang kembali nanti ketika ada keajaiban yang dia bawa atau ketika ada kabar besar yang dia bawa, ya tolong dipercaya begitu, karena dia memang sudah mengalami sekian banyak kejadian dari kecil yang menandakan dia bukan orang sembarangan. Karena kalau hanya untuk sekedar membersihkan hati saja, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati itu dengan tanpa proses apapun, tidak harus menurunkan malaikat. Kalau malaikat tidak turun, ya kan prosesnya juga bisa terjadi. Tidak harus disimbolkan gitu, tidak harus ada peristiwa simbolik bahwa harus ada dada yang dibelah dan sebagainya. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah eksibisi kerasulan, semacam preambel, semacam pembukaan, semacam berita awal bagi orang-orang bahwa orang ini yang dari kecilnya sudah banyak didatangi oleh kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian yang menandakan bahwa dia bukan orang biasa, pada satu saat nanti akan datang pula membawa kabar yang jauh lebih tidak biasa lagi untuk mereka. Dikarenakan peristiwa ini, maka Haris berunding dengan Halimah, kalau begini kita susah. Kalau ada terjadi apa-apa kepada Muhammad, kita yang akan menanggungnya nanti, dan kita sangat sayang kepada anak ini. Baiknya kita kembalikanlah dia kepada ibu kandungnya. Maka mereka pun bersepakat untuk mengembalikan Nabi kepada Sayyidah Aminah. Ketika mengantarkan Nabi kembali kepada ibunya, Halimah menceritakan kejadian yang menimpa Rasulullah SAW itu, bahwa dia diambil oleh seorang misterius kemudian dibelah dadanya. Dan sebagaimana diceritakan dalam Al-Wafa, ketika hal itu dikabarkan kepada Siti Aminah, beliau tidak khawatir sama sekali. Bahkan beliau mengatakan,
Sebenarnya ketika dia keluar dari rahimku dulu, aku melihat pada dirinya seberkas cahaya yang menerangi istana kerajaan Syam. Jadi ibundanya sendiri sudah paham bahwa anaknya memang berbeda, anaknya memang calon orang besar di masa depan, dan kalau ada kejadian-kejadian aneh, dia sudah maklum saja. Ditambahkan pula oleh Halimah, kami juga khawatir karena waktu itu setelah dia disapi, ada orang-orang yang melihat dia dengan sangat serius gitu. Orang-orang ini adalah orang-orang Nasrani dari Habasyah. Mereka mengintai-intai Rasulullah SAW dan kemudian banyak bertanya-tanya kepada Halimah tentang Nabi, bahkan juga menimang-nimang beliau. Dan di antara mereka terdengar oleh Halimah berkata, kita mesti ambil anak ini dan kita berikan kepada raja karena tanda-tandanya sesuai, kelak anak ini akan jadi orang terhormat. Nah, dan hal-hal seperti itu membuat pikiran Halimah juga semakin kacau. Mereka merasa bahwa tidak bisa lagi mereka melindungi Nabi kita yang masih kecil itu. Nah, maka mulai saat itu tinggallah Rasulullah SAW bersama ibundanya tercinta. Namun takdir menentukan bahwa kehidupan baginda bersama ibunya juga tidak lama. Suatu ketika tercetuslah sebuah ide di pikiran Aminah. Dia merasa perlu mengenang suaminya yang telah wafat, dan dia merasa perlu berziarah kepada makam Abdullah di Yasrib. Lalu dibawanya lah Nabi Muhammad untuk mengetahui juga di mana letak kuburan bapaknya. Waktu itu mereka berperjalanan ke Yasrib ditemani juga oleh pembantu mereka yang setia, Ummu Aiman. Rombongan pun mengunjungi makam ayahnya Rasulullah SAW, Abdullah, lalu memutuskan juga untuk menetap sebulan di Madinah. Nah, setelah mereka menetap sebulan, mereka pun bersiap-siap kembali ke Makkah. Tapi dalam perjalanan pulang kemudian Siti Aminah sakit. Sampai akhirnya penyakitnya itu menjadi asbab meninggal dunianya beliau di satu daerah antara Makkah dan Madinah yang bernama Abwa. Maka resmilah pada hari itu Rasulullah menjadi seorang anak yatim dan piatu pula. Yatim piatu di usia masih 6 tahun itu sesuatu yang pastinya sangat berat. Dan ini merupakan satu tempaan mental tersendiri kepada Nabi kita yang mulia. Karena nantinya dia memang harus sendiri. Ini adalah penguatan tauhid juga. Dia tidak akan mengadu kemana-mana. Ibu bapaknya sudah tiada. Pandangannya mulai saat itu hanyalah kepada langit saja. Pandangannya mulai saat itu, tempat bergantungnya hanyalah kepada Zat yang Maha Kuasa saja. Diilhamkan kepada Nabi kita sejak kecil untuk mandiri dan hanya bergantung kepada Allah. Dia sangat independen, dia sangat merdeka. Cantolan hidupnya adalah Tuhan semesta alam saja. Nah, ini adalah hikmah dari keyatim piatuan Rasulullah SAW. Kerasnya hidup beliau itu juga menempa beliau sejak kecil sehingga beliau menjadi dewasa dengan lebih cepat. Kematangannya lebih dini. Karena memang derita itu mematangkan manusia. Dan para nabi sepanjang hidupnya itu memang menanggung kesusahan-kesusahan. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'ad ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling banyak bala cobaannya? Berkata Rasulullah, "Al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Yang paling berat cobaannya itu, wahai Sa'ad, adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, yakni pengikut-pengikutnya. Kemudian yang semisalnya. Jadi, kenabian itu adalah sebuah amanah yang sangat berat yang diikuti oleh cobaan-cobaan dan derita-derita. Kemudian orang-orang yang juga mengikuti ajaran-ajaran kenabian itu akan ditimpa pula oleh hal-hal yang demikian, cobaan-cobaan yang datang silih berganti dalam berbagai macam bentuknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meniti jalan tersebut dan kita bisa bersabar terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Setelah ibunya wafat, Rasulullah kemudian diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Insya Allah pengasuhan beliau di bawah kakek beliau dan kemudian akan berpindah lagi kepada pamannya Abu Thalib akan kita bicarakan pada sesi selanjutnya dari serial kita ini. Insya Allah esok hari kalau kita ada umur. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.